Pernahkah Anda bertanya-tanya kenapa orang tua Anda tiba-tiba menolak minum obat, padahal itu penting untuk kesehatannya? Mungkin Anda mengira mereka keras kepala atau sengaja melawan. Tapi tunggu dulu. Ternyata alasannya jauh lebih kompleks dan seringkali menyentuh hati. Dari rasa takut yang tak terucap, hingga keyakinan yang sudah tertanam puluhan tahun, ada cerita di balik setiap penolakan itu. Banyak keluarga tidak sadar bahwa cara mereka memberi obat justru membuat lansia makin enggan. Kalau Anda peduli pada orang tua Anda wajib tahu alasan-alasan ini. Karena memahami mereka adalah kunci untuk membantu mereka. Jadi, apa sebenarnya yang membuat lansia enggan minum obat? Jawabannya bisa mengejutkan Anda. Sebelum kita mulai, yuk bantu channel ini terus berkembang dengan like video ini. Komen pengalaman kalian kalau punya cerita serupa, dan tentu aja subscribe biar nggak ketinggalan konten bermanfaat lainnya. Karena satu klik dari kalian, sangat berarti buat kami dan bisa bantu banyak keluarga lain juga. Yuk mulai. Lupa, masalah memori. Salah satu alasan paling umum kenapa lansia enggan atau gagal minum obat secara rutin adalah karena lupa. Namun, ini bukan sekadar pelupa biasa, seperti yang sering kita alami saat lupa menaruh kunci atau lupa balas pesan. Pada lansia, fungsi kognitif, termasuk daya ingat jangka pendek, memang menurun secara alami karena proses penuaan. Banyak lansia tidak menyadari bahwa mereka belum minum obat, atau sebaliknya, mereka merasa sudah minum padahal belum. Akibatnya, mereka bisa melewatkan dosis penting atau bahkan minum ganda, yang tentu sangat berbahaya. Apalagi jika mereka mengonsumsi obat jantung, diabetes, atau tekanan darah tinggi. Selain itu, rutin minum obat dalam jumlah banyak dan pada waktu berbeda juga menyulitkan. Bayangkan harus minum 10 jenis obat, pagi, siang, sore, dan malam. Bagi kita yang muda saja bisa repot. Apalagi bagi lansia yang juga menghadapi masalah penglihatan, tremor, atau gangguan orientasi waktu. Di sisi lain, lansia yang mulai mengalami demensia atau Alzheimer akan mengalami penurunan kemampuan untuk memahami instruksi, mengingat rutinitas, atau mengenali botol obat. Mereka bisa bingung membedakan mana obat yang harus diminum, kapan harus diminum, dan apakah sudah diminum sebelumnya. Hal ini sangat memengaruhi kepatuhan mereka terhadap pengobatan. Masalah memori ini kadang diperparah dengan lingkungan yang tidak mendukung. Misalnya tidak ada jadwal tertulis, tidak ada pengingat, atau keluarga yang terlalu sibuk untuk membantu. Akibatnya, kegagalan meminum obat bukan karena lansia menolak, tapi karena memang tidak mampu mengingatnya. Apa yang bisa dilakukan? Gunakan alat bantu seperti kotak obat harian, pill box, dengan label waktu, jam alarm atau aplikasi pengingat di HP. Kalender dinding dengan checklist harian. Libatkan anggota keluarga atau caregiver untuk mengawasi dan membantu pemberian obat. Buat rutinitas sederhana. Misalnya, selalu minum obat setelah makan pagi dan malam, agar lebih mudah diingat. Konsultasikan ke dokter jika lupa obat terjadi sering. Bisa jadi perlu evaluasi kognitif atau mengganti jenis obat yang lebih praktis. Misalnya, sekali sehari. Ketika lansia lupa minum obat, itu bukan karena mereka tidak peduli atau keras kepala, tetapi karena otaknya memang sedang tidak berfungsi optimal. Memahami hal ini akan membantu kita lebih sabar dan kreatif dalam memberikan dukungan. Bukan dengan marah atau memaksa, tapi dengan solusi yang manusiawi dan penuh empati. Efek samping yang tidak nyaman. Banyak lansia berhenti atau enggan minum obat bukan karena tidak tahu pentingnya, tetapi karena tubuh mereka protes setelah mengonsumsi obat tersebut. Efek samping seperti mual, pusing, lemas, mulut kering, bahkan rasa tidak nyaman di perut atau dada, bisa membuat pengalaman minum obat menjadi sangat tidak menyenangkan. Bayangkan seorang lansia yang baru saja minum obat tekanan darah,
lalu dalam 30 menit merasa pusing dan ingin muntah. Mungkin itu adalah efek samping sementara, tapi yang tertinggal di pikiran mereka adalah minum obat merasa lebih buruk, bukan lebih baik. Itulah sebabnya, banyak dari mereka kemudian menolak untuk minum lagi. Bahkan ketika dokter atau keluarga bilang, itu wajar, atau cuma awal saja. Bagi mereka rasa tidak nyaman itu sangat nyata. Tubuh mereka sudah tidak sekuat dulu dalam menoleransi perubahan kimia, dan metabolisme yang melambat membuat efek samping obat terasa lebih lama dan berat. Beberapa lansia juga mengalami interaksi antar obat, terutama jika mereka mengonsumsi banyak jenis sekaligus, polifarmasi. Kombinasi obat-obatan tertentu bisa memperparah efek samping, tanpa mereka atau keluarganya menyadari bahwa penyebabnya justru dari obat itu sendiri. Sayangnya, banyak lansia tidak mengungkapkan perasaan ini. Mereka cenderung diam, atau hanya berkata, "Gak enak badan," tanpa menjelaskan lebih detail. Ketakutan akan mengalami efek samping yang sama membuat mereka trauma, dan akhirnya memilih tidak minum obat sama sekali sebagai bentuk perlindungan diri. Apa yang bisa dilakukan? Buka ruang komunikasi. Tanyakan dengan sabar apakah mereka merasa ada keluhan setelah minum obat. Dengarkan tanpa menyalahkan. Catat efek samping. Jika muncul gejala setelah minum obat tertentu, catat waktu, jenis obat, dan reaksinya. Ini akan sangat membantu saat konsultasi ke dokter. Konsultasikan dengan dokter. Jangan langsung menghentikan obat sendiri, tetapi diskusikan efek samping yang muncul. Bisa jadi dokter akan mengganti dosis, frekuensi, atau jenis obatnya. Berikan edukasi perlahan. Jelaskan bahwa beberapa efek samping bisa bersifat sementara dan tubuh akan menyesuaikan. Tapi juga validasi rasa tidak nyamannya agar mereka merasa didengarkan. Pertimbangkan bentuk sediaan yang lebih ringan. Beberapa efek samping bisa dikurangi dengan mengganti obat dalam bentuk sirup, patch, tempel, atau sediaan lepas lambat. Bagi lansia, efek samping obat bisa menjadi pengalaman traumatis. Mereka tidak menolak obat karena bandel, tapi karena tubuh mereka benar-benar merasa tidak nyaman. Empati, komunikasi, dan kolaborasi dengan tenaga medis adalah kunci agar pengobatan tetap berjalan tanpa menyiksa. Karena kadang, yang mereka butuhkan bukan obat baru, tapi pemahaman dan perhatian dari orang-orang terdekatnya. Kurangnya pemahaman. Salah satu alasan yang sering tersembunyi namun sangat memengaruhi kepatuhan lansia dalam minum obat adalah kurangnya pemahaman mengenai fungsi dan pentingnya obat yang dikonsumsi. Banyak lansia tidak benar-benar tahu untuk apa mereka harus minum obat tertentu, apalagi jika obat tersebut harus dikonsumsi dalam jangka panjang, seperti obat hipertensi, diabetes, atau kolesterol. Pertimbangkan bentuk sediaan yang lebih ringan. Beberapa efek samping bisa dikurangi dengan mengganti obat dalam bentuk sirup, patch, tempel, atau sediaan lepas lambat. Bagi lansia, efek samping obat bisa menjadi pengalaman traumatis. Mereka tidak menolak obat karena bandel, tapi karena tubuh mereka benar-benar merasa tidak nyaman. Empati, komunikasi, dan kolaborasi dengan tenaga medis adalah kunci agar pengobatan tetap berjalan tanpa menyiksa. Karena kadang, yang mereka butuhkan bukan obat baru, tapi pemahaman dan perhatian dari orang-orang terdekatnya. Kurangnya pemahaman. Salah satu alasan yang sering tersembunyi namun sangat memengaruhi kepatuhan lansia dalam minum obat adalah kurangnya pemahaman mengenai fungsi dan pentingnya obat yang dikonsumsi. Banyak lansia tidak benar-benar tahu untuk apa mereka harus minum obat tertentu, apalagi jika obat tersebut harus dikonsumsi dalam jangka panjang, seperti obat hipertensi, diabetes, atau kolesterol. Selain itu, informasi yang diberikan oleh dokter atau tenaga medis kadang terlalu teknis atau disampaikan dengan cepat, sehingga sulit dipahami oleh lansia. Banyak yang hanya mendengar, tapi tidak benar-benar mengerti. Bahkan ada yang mengangguk saat dijelaskan,
tetapi sebenarnya tidak paham, lalu lupa setelah sampai rumah. Ditambah lagi, sebagian lansia memiliki tingkat pendidikan terbatas atau tidak terbiasa dengan istilah medis, sehingga informasi tentang penyakit dan obat sulit mereka cerna. Akibatnya, mereka bisa salah paham, takut, atau justru mengandalkan informasi yang salah dari orang lain, baik dari tetangga, grup WhatsApp, atau media sosial. Apa yang bisa dilakukan? Gunakan bahasa sederhana, hindari istilah medis rumit. Misalnya, katakan, obat ini membantu jantungmu tidak bekerja terlalu keras, daripada, ini untuk menurunkan tekanan darah sistolik. Manfaat jangka panjang. Beri contoh yang relevan. Seperti, kalau Bapak rutin minum ini, Bapak bisa tetap jalan pagi tanpa cepat lelah. Gunakan visual atau tulisan. Tempelkan gambar atau tulisan sederhana di dekat obat. Misalnya, obat pagi untuk jaga tekanan darah tetap stabil. Libatkan keluarga. Ajak anak atau cucu untuk ikut memahami kondisi lansia, agar mereka bisa membantu menjelaskan dengan gaya komunikasi yang lebih dekat. Tanyakan kembali. Setelah menjelaskan, coba minta lansia mengulang kembali dengan kata-katanya sendiri. Ini untuk memastikan mereka benar-benar paham. Ketika lansia tidak paham kenapa mereka harus minum obat, wajar jika mereka ragu, menunda, atau bahkan menolak. Memberi pemahaman yang jelas, sabar, dan berulang adalah bentuk perhatian yang bisa membuat mereka merasa dihargai, dan pada akhirnya, meningkatkan kepatuhan mereka terhadap pengobatan. Karena bagi lansia, mengerti alasan di balik suatu tindakan bisa lebih bermakna daripada sekadar disuruh. Kalau kamu butuh versi video edukatif dari poin ini untuk caregiver atau keluarga, aku bisa bantu buatkan juga. Mau lanjut ke poin berikutnya? Ukuran bentuk obat. Bagi banyak lansia, tantangan meminum obat dimulai bahkan sebelum obat itu masuk ke mulut, yaitu saat melihat ukuran, bentuk, warna, dan bahkan baunya. Tak sedikit obat yang berukuran besar, keras, atau pahit, membuat proses menelan menjadi sesuatu yang sangat tidak nyaman, bahkan menakutkan. Usia yang makin lanjut seringkali disertai dengan penurunan kemampuan menelan, disebut disfagia. Otot-otot tenggorokan dan refleks menelan tidak sekuat dulu. Akibatnya, obat yang besar dan kaku bisa terasa seperti batu yang tertahan di tenggorokan, menimbulkan rasa tersedak, nyeri, atau bahkan trauma psikologis. Ada juga lansia yang merasa mual hanya dengan mencium bau obat, apalagi jika harus meminumnya dalam jumlah banyak dan berulang kali dalam sehari. Belum lagi jika obat harus diminum dengan cara tertentu, harus ditelan utuh, tidak boleh dikunyah, harus sebelum makan, atau harus bersama air dalam jumlah tertentu. Semua itu bisa jadi terlalu rumit dan membebani. Faktor bentuk dan rasa juga tidak kalah penting. Obat yang pahit, lengket, atau terasa aneh di mulut membuat banyak lansia enggan mengonsumsinya. Bahkan diam-diam menyembunyikannya, membuangnya, atau memuntahkannya setelah keluarga atau caregiver pergi. Dalam beberapa kasus, mereka bahkan mengganti obat resep dengan jamu atau suplemen tanpa sepengetahuan dokter, karena merasa lebih nyaman. Masalah ini makin kompleks jika lansia mengalami gangguan penglihatan atau gemetar pada tangan, sehingga mereka kesulitan mengambil obat kecil, membuka bungkusnya, atau membedakan jenisnya. Obat bisa tertukar atau terjatuh tanpa mereka sadari. Apa yang bisa dilakukan? Konsultasikan bentuk sediaan. Tanyakan kepada dokter atau apoteker apakah obat tersedia dalam bentuk lain, seperti sirup, puyer, tablet kunyah, patch, tempel, atau kapsul lunak. Gunakan alat bantu minum obat, seperti gel penelan, obat pelicin, sedotan khusus, atau cangkir obat dengan penanda. Potong atau hancurkan obat, jika boleh tapi ingat, tidak semua obat boleh dihancurkan atau dibagi dua, jadi pastikan berkonsultasi dulu. Sediakan minuman atau makanan pendamping, seperti yogurt, pisang,
atau bubur untuk membantu menelan obat pahit atau besar. Berikan edukasi yang menenangkan. Yakinkan bahwa jika merasa tidak nyaman, ada solusi, dan bahwa mereka tidak sendiri menghadapi kesulitan ini. Menelan obat mungkin terlihat sederhana bagi kita, tapi bagi lansia, itu bisa menjadi pengalaman yang menakutkan, menyakitkan, dan melelahkan. Dengan lebih peka terhadap bentuk, ukuran, dan cara pemberian obat, kita bisa membantu mereka merasa lebih aman dan dihargai, bukan sekadar dituntut untuk patuh. Karena kenyamanan adalah bagian penting dari kesembuhan. Kalau kamu ingin, aku juga bisa bantu buatkan daftar, jenis bentuk obat dan alternatifnya, yang ramah lansia. Mau dilanjut ke poin 5? Berikut penjabaran poin 4, ukuran bentuk obat dalam panjang sekitar 2.500 karakter. Ukuran bentuk obat, baru lihat obatnya saja sudah enggan. Tahukah kamu? Salah satu penyebab lansia enggan minum obat adalah karena bentuk fisik obat itu sendiri. Ukuran yang besar, bentuk yang kaku, warna yang mencolok, atau rasa yang pahit bisa menjadi hambatan serius, yang seringkali diremehkan oleh keluarga maupun tenaga medis. Bayangkan seorang lansia yang sudah kesulitan menelan karena faktor usia, lalu harus menelan tablet besar berwarna mencolok yang terasa pahit di lidah. Bahkan sebelum sempat masuk ke tenggorokan, rasa takut, cemas, atau jijik sudah lebih dulu muncul. Ini bukan soal manja atau berlebihan, tapi karena proses menelan memang secara fisiologis lebih sulit bagi lansia. Refleks menelan melemah, mulut kering, otot tenggorokan tidak lagi sekuat dulu. Akibatnya, banyak yang merasa seperti tersedak atau nyaris tercekik saat mencoba menelan obat. Obat yang keras, tajam, atau bentuknya tak biasa juga bisa melukai mulut atau tenggorokan. Jika itu terjadi, lansia bisa mengalami trauma dan menolak minum obat lagi di kemudian hari. Selain itu, rasa pahit ekstrim dari obat yang dikunyah secara tidak sengaja bisa membuat mereka jijik dan menolak obat dengan rasa atau bentuk serupa, meskipun fungsinya berbeda. Masalah ini diperparah jika mereka harus minum banyak jenis obat setiap hari, polifarmasi. Proses memilah, membuka bungkus, mengenali warna, dan menelan satu persatu bisa menjadi pengalaman yang sangat melelahkan dan membingungkan, terutama bagi lansia dengan gangguan penglihatan, gangguan motorik halus, tangan gemetar, atau penurunan daya ingat. Beberapa lansia bahkan secara diam-diam membuang obatnya, atau menyimpannya tanpa diminum. Mereka tidak ingin menolak terang-terangan, tapi tubuh dan pikiran mereka sudah menolak dari dalam. Solusi yang bisa dilakukan. Konsultasikan bentuk obat ke dokter apoteker. Tanyakan apakah tersedia dalam bentuk sirup, puyer, tablet hisap, kapsul lunak, patch, obat tempel, atau bahkan suntikan berkala. Gunakan pelicin mulut atau makanan lunak, seperti yogurt, madu, atau puding untuk membantu menelan obat tanpa rasa sakit. Jangan hancurkan obat sembarangan. Karena tidak semua obat boleh dihancurkan. Misalnya, obat lepas lambat atau entrik. Selalu konsultasikan dulu sebelum mengubah bentuk. Pakai pil cutter atau alat bantu obat. Gunakan pemotong obat yang aman dan alat pengingat berbentuk kotak harian agar prosesnya lebih rapi dan teratur. Pilih jam pemberian yang nyaman. Misalnya setelah makan atau sebelum tidur, agar tubuh dalam kondisi rileks dan lebih siap menerima obat. Bentuk dan ukuran obat yang terlihat sepele bagi kita, bisa jadi sangat mengganggu dan bahkan menakutkan bagi lansia. Kenyamanan fisik dan psikologis saat mengonsumsi obat adalah kunci keberhasilan pengobatan jangka panjang. Dengan sedikit perhatian dan penyesuaian, kita bisa membantu mereka merasa lebih aman, nyaman, dan dihargai dalam proses penyembuhan. Kalau kamu butuh daftar bentuk obat yang ramah lansia, atau rekomendasi obat dengan rasa netral, aku bisa bantu juga. Siap lanjut ke poin berikutnya? Lansia bukan tidak mau minum obat karena keras kepala, tapi seringkali karena ada hambatan yang tidak terlihat, mulai dari lupa,
efek samping, kurang paham manfaatnya, hingga kesulitan menelan obat yang besar dan pahit. Kita sebagai keluarga atau caregiver perlu lebih sabar, peka, dan kreatif dalam membantu mereka. Edukasi, komunikasi, dan empati adalah kunci utama agar lansia bisa menjalani pengobatan dengan nyaman dan konsisten. Kalau kamu merasa konten ini bermanfaat, jangan lupa untuk like sebagai bentuk dukungan. Komen di bawah tentang pengalamanmu merawat lansia, dan tentu saja subscribe agar kamu tidak ketinggalan video edukatif lainnya. Bagikan juga ke orang lain yang sedang menghadapi tantangan serupa, karena satu share darimu bisa jadi sangat berarti bagi mereka. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Sampai jumpa di video selanjutnya.